mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar akan melaksanakan ujian kinerja pada tanggal 18 November 2021 di SD Negeri Gelangan 6 secara daring. Pembelajaran kali ini dilaksanakan untuk siswa kelas 5 SD Negeri Gelangan 6. Tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup pada pembelajaran pertama dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA melalui platform Google Meet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Nah, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, walaupun anak-anak di rumah, apalagi kalau keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan, oke? Oke. Ya. Nah, iya. Sebelum kita belajar hari ini, kita doa lebih dahulu ya. Oh iya, Putri minta tolong kalau Sarah, mikrofonnya tolong dibuka dulu ya. Oh ya, nah terima kasih. Bu Indri minta tolong ke Mas Guntur, coba teman-temannya dipimpin berdoa. Mari teman-teman berdoa bersama. Amin. Iya, berdoa selesai ya. Terima kasih Mas Guntur. Nah, nanti anak-anak mengisi link presensi yang bisa hadir Google Meet hari ini melalui Google Form yang sudah Bu Indri kirimkan melalui WhatsApp Group. Sudah bisa kan bagaimana mengisi Google Form? Sudah. Bisa. Oke. Sudah bisa. Oke. Nah, di sini Bu Indri punya gambar. Kalian lihat gambar apa ya, anak-anak? Rantai. Rantai itu bentuknya seperti apa? Bulat. Bulat. Nah, setiap ujung rantai ini dengan ujung yang lain bagaimana? Menyambung. Kalau rantai itu simbol sila keberapa ya, anak-anak? Kedua. Oh iya. Bu Indri mau tanya, kalau rantai itu biasanya di mana saja kita pakai rantai? Yang ada rantainya itu di mana saja? Gerbang. Rumah. Terus? Gudang. Oh ya. Ya, nah Bu Indri mau tanya, kalau Bu Indri menyebutkan dua kata, rantai makanan. Kan tadi kalau rantai katanya setiap ujung-ujungnya nyambung. Kalau rantai makanan, ada yang sudah tahu belum rantai makanan itu apa? Belum? Belum tahu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Supaya anak-anak bisa lebih paham bagaimana rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem melalui keseimbangan rantai makanan. Nah, apa yang dimaksud dengan rantai? Tadi anak-anak sudah menjawab ya. Rantai itu tadi apa? Setiap ujungnya bagaimana? Saling Menyambung. Nah, apakah betul kalau yang dimaksud dengan rantai makanan itu setiap ujungnya juga menyambung? Tidak. Oh ya. Di sini Bu Indri bacaan rantai makanan pada ekosistem mana ini? Sungai. Nah, Bu Indri minta tolong siapa yang berani membacakan rantai makanan pada ekosistem sungai?
dimakan oleh buaya. Setelah beberapa waktu, buaya akan mengalami kematian. Bangkai buaya selanjutnya akan diuraikan oleh pengurai. Hasil pengurai tersebut akan tercampur dengan tanah di dasar sungai dan menjadi makanan bagi tumbuhan di air. Iya, nah tadi terima kasih ya Mbak Nadine. Teks tadi membicarakan tentang apa? Rantai makanan di Rantai mana? makanan di Di sungai. sungai. Anak-anak masih ingat tentang kalimat utama? Kira-kira kalimat utamanya di bagian mana ya? Semua makhluk hidup yang tinggal di ekosistem sungai. Ya, kalimat utamanya yang di awal, di akhir, atau campuran kalau ini? Di awal. Awal. Nah, kalau mencari ide pokok, itu kita harus menemukan kalimat utamanya dulu. Berarti kalimat utamanya, semua makhluk hidup yang tinggal di ekosistem sungai akan membentuk sebuah rantai makanan. Ide pokoknya apa? Inti dari kalimat pertama tadi membicarakan tentang apa? Rantai makanan. Gimana? Rantai makanan. Iya, pintar. Di mana, Mbak? Di ekosistem sungai. Ekosistem sungai ya, pintar. Terima kasih. Nah, tadi Bu Indri juga sudah mengirimkan lembar kerja untuk anak-anak simak yang sudah ada di WA Group. Nah, anak-anak sudah terlihat belum di layar anak-anak lembar kerjanya yang Bu Indri kirimkan? Sudah ada. Nah, nanti anak-anak harus menyiapkan buku tulis, alat tulis, dan juga bisa juga pakai smartphone atau HP. Nah, langkah kerjanya bagaimana ini? Yang pertama, anak-anak harus ngapain sebelum mengerjakan kegiatan hari ini? Yang pertama? Berdoa, pintar. Ya. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Ayo cermati bacaan. Iya. Nah, yang nomor 4, menjawab pertanyaan. Nah, kita cermati bacaannya terlebih dahulu. Bentar ya, judulnya apa ini? Rantai makanan. Sebagai contoh, bisa minta tolong dibacakan paragraf pertama. Minta tolong Mas Alansa. Ada Mas Alansa? Ada, Bu. Oh ya, minta tolong dibacakan paragraf pertama. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu lingkungan. Rantai makanan secara terus-menerus berputar dan tidak putus. Makhluk hidup akan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, faktor biotik dan abiotik juga mempengaruhi rantai makanan. Iya, paragraf pertama ini membicarakan tentang apa, anak-anak? Rantai makanan. Iya. Kalau rantai tadi kan sesuatu yang sambung menyambung. Kalau rantai makanan, dia yang sambung menyambung apanya? Halo? Antar makhluk Yang sambung hidup. menyambung apanya? Antar Iya. makhluk hidup. Nah, yang sambung menyambung energi antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, kita simak dulu. Nanti anak-anak silahkan mengerjakan. Ada 4 soal di sini. Yang pertama, menuliskan apa ini? Kalimat utama. Iya. Setelah ketemu kalimat utama, nomor 2, anak-anak menuliskan apa? Ide pokok. Ketemu ide pokoknya, anak-anak apa kan? Simpulkan, pintar. Nah, setelah anak-anak menyimpulkan, nanti anak-anak membuat ide pokok dengan tema rantai makanan dan mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Anak-anak membuat satu ide pokok satu saja tentang rantai makanan. Paham? Sudah paham dengan Paham. Ya,
Terima kasih. Nah, tadi di bacaan yang sudah dibaca Mas Alan, anak-anak sudah. Hai, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Indri. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, masih ingatkah anak-anak tentang komponen ekosistem? Yaitu ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari ya, apa itu masing-masing komponen. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan. Anak-anak tentunya sudah paham ya apa yang dimaksud dengan produsen. Selanjutnya, konsumen merupakan pemakan makhluk hidup lain. Konsumen pertama biasanya hewan herbivora atau omnivora karena memakan tumbuhan. Selanjutnya, konsumen kedua merupakan hewan karnivora atau omnivora. Dan yang terakhir, pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati atau memakan bangkainya. Contohnya bakteri atau jamur. Sudah paham anak-anak? Sudah ingatkah kalian tentang produsen, konsumen, dan juga pengurai? Nah, selanjutnya ada yang namanya rantai makanan. Contohnya di ekosistem sawah. Di sini ada jamur, ulat, elang, burung pipit, dan juga padi. Bisakah kalian mengurutkan bagaimana urutannya mulai dari produsen, konsumen, dan pengurai? Produsennya yaitu padi, karena tumbuhan hijau yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya, konsumen tingkat 1, yaitu ulat. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora yang memakan langsung energi dari produsen. Nah, untuk selanjutnya yaitu hewan yang memakan ulat atau konsumen tingkat 2, yaitu burung pipit. Burung pipit merupakan hewan konsumen tingkat 2 yang biasanya omnivora atau karnivora karena memakan energi dari hewan lain. Nah, selanjutnya konsumen tingkat 3 yaitu elang yang memakan energi dari burung pipit. Konsumen tingkat 3 kalau di sini merupakan konsumen puncak atau konsumen terakhir sebelum adanya pengurai. Pengurai yaitu jamur yang menguraikan bangkai dari elang untuk disalurkan energinya menuju ke produsen. Sudah pahamkah anak-anak tentang urutan dari rantai makanan tadi? Nah, di sini ada gambar ulat yang memakan tumbuhan padi dan dimakan oleh burung pipit. Nah, rantai makanan itu secara menerus menyalurkan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Mari kita baca paragraf berikut ini. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Ekosistem sawah merupakan tempat hidup beberapa tumbuhan dan hewan. Salah satu tumbuhannya adalah padi. Pada gambar rantai makanan, nampak ulat memakan padi dan dimakan burung pipit. Nah, setelah membaca paragraf tadi, apakah anak-anak sudah paham apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Mari kita cari ide pokok dari paragraf tadi. Masih ingat kalian apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari suatu bacaan. Nah, inti dari bacaan tadi apa ya kira-kira? Bagaimana cara mencari ide pokok? Masih ingatkah kalian? Nah, cara menentukan ide pokok. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan cermat atau teks dengan cermat. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Nah, anak-anak bisa membacanya dengan pelan, dengan teliti, dan juga dengan cermat. Bisa juga anak-anak sambil menggaris bawahi kalimat atau kata-kata yang penting yang disampaikan dalam paragraf tadi. Setelah anak-anak membacanya, anak-anak bisa melakukan yang kedua yaitu menentukan kalimat utama. Setelah kita membaca paragraf tadi, kita bisa menemukan kalimat utamanya yaitu
Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Nah, kita menemukan kalimat utama di depan paragraf. Selanjutnya, yang ketiga, menyimpulkan kalimat utama. Kira-kira apa ya inti dari kalimat utama tadi? Intinya, kalimat utama tadi adalah menjelaskan tentang pengertian rantai makanan. Nah, setelah kita simpulkan kalimat utama, kita dapat mengetahui bahwa ide pokok dari paragraf tadi adalah pengertian atau penjelasan mengenai rantai makanan. Nah, sudah paham ya anak-anak bagaimana cara menentukan ide pokok dan apa yang dimaksud dengan rantai makanan tadi adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Sekian dari Bu Indri, sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, sekarang tema 5, ekosistem, subtema 2, makhluk hidup pembelajaran 1 kelas 5. Nah, komponen tadi ada apa saja komponennya di rantai makanan? Kemarin sudah membaca, ada apa saja? Halo, suaranya Bu Indri terdengar? Produsen, konsumen, pengurai. Iya, nah produsen itu apa? Siapa yang sudah tahu apa itu produsen? Yang membuat. Yang membuat. Kemudian kalau yang konsumen? Memakai. Yang memakai. Oh ya, kalau pengurai? Yo, ada yang masih ingat pengurai itu apa? Menyuburkan produsen. Oh ya, nah produsen itu makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu ada banyak sekali ya. Ada apa saja contohnya? Apa? Pohon. Iya, pohon. Pohon apa Rumput. contohnya? Oh, rumput, ya. Nah, Iya. sayuran. Oh iya, kalau konsumen apa itu dibaca? Pemakan makhluk hidup lain. Lain. Sama biasanya hewan ini. Iya. Selanjutnya pengurai. Pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya bakteri atau jamur. Selanjutnya, rantai makanan ekosistem sawah. Nah, di sini Bu Indri punya gambar apa saja? Ada rumput, ada burung pipit, Jamur. terus apa lagi? Iya, terus? Ulat. Iya. Nah, Bu Indri mau tanya, kalau Bu Indri mau, kan tadi kalau rantai makanan itu dia tidak putus. Kira-kira yang sebagai produsen itu yang mana? Produsen tadi pengertiannya apa? Padi. Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Yang ini ya. Konsumennya siapa? Burung pipit. Ulat. Ulat. Burung Apalagi? pipit. Pipit dan elang. Iya. Kemudian pengurainya siapa? Jamur. Jamur. Nah, tadi produsen yaitu siapa? Padi atau rumput ya. Kalau di sini rumput produsennya. Kemudian, nah konsumen itu, iya konsumennya itu ada ulat. Ulat disebut konsumen tingkat 1 karena dia memakan langsung dari produsen. Nah, biasanya konsumen tingkat 1 itu hewan yang pemakan tumbuhan atau pemakan segalanya. Konsumen tingkat 2-nya siapa ini? Burung pipit. Burung pipit. Terus, iya, pintar. Burung pipit makan ulat ya. Terus konsumen tingkat 3-nya siapa? Naga. Elang makan apa? Iya, elang makan apa? Burung pipit. Iya, elang disebut konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena dia memakan burung pipit. Dan yang terakhir ada apa ini? Jamur. Murai. Iya, kenapa jamur? Apakah itu jamur makan elang ya? Apa gimana ya?
Tidak. Elang makan jamur. Oh, elang makan jamur. Kenapa ini? Kok ada jamur terus Elang menjadi bangkai. oh, elang menjadi bangkai kemudian diapakan sama jamur? Diurai. Diuraikan. Oh iya, pintar. Nah, kalau tadi katanya kan rantai makanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Di sini ada ulat. Dia makan apa? Rumput. Kemudian ulat dimakan apa? Burung pipit. Nah, peristiwa makan memakan. Berarti ulat memakan rumput dan dimakan burung pipit dengan urutan tertentu. Boleh tidak urutannya Bu Indri balik? Rumput dimakan burung pipit dulu, baru burung pipit dimakan ulat. Boleh tidak? Tidak. Tidak. Boleh. Oh iya. Berarti sudah ada urutannya ya kalau rantai makanan. Iya, Bu. Sudah. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, coba sekarang dibaca lagi paragrafnya Mbak Desinta. Ada Mbak Desinta ya? Halo Mbak Sinta? Sepi. Oh ya udah. Mbak Yasmin, ada Mbak Yasmin kan? Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Ekosistem sawah merupakan tempat hidup beberapa tumbuhan dan hewan. Salah tumbuhannya adalah padi. Salah satu tumbuhannya tadi ya. Pada gambar rantai makanan nampak ulat memakan padi dan dimakan burung pipit. Iya. Nah, kemudian tadi bacaannya tentang apa Mas Krisna? Barusan yang dibaca. Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Nah, terus anak-anak diminta untuk menentukan ide pokok. Masih ingat gak ide pokok itu gagasan utama atau inti dari suatu bacaan? Iya. Nah, cara menentukan ide pokok yang pertama apa ini? Membaca dengan Cermat. Iya, bacaannya tadi dibaca, digarisbawahi yang penting. Yang mana ya kira-kira? Iya. Nah, setelah itu menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya yang mana ini? Peristiwa memakan. Iya, kalimat utamanya yang mana? Rantai makanan Ya, adalah pinter. peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Ya, pintar. Nah, menyimpulkan kalimat utama. Kalimat utama tadi kita simpulkan tentang apa ya kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya yaitu pengertian dari rantai makanan. Makanan. Sudah paham? Rantai makanan? Paham. Cara menentukan ide pokok? Ya. Oke. Nah, Enggak pelajaran. Tantangan, Bu. tantangan. Oke. Tangan sama tanda seru. Iya, tantangan sama tanda seru. Betul. Nah, kalau yang ini gambar apa? Buku Buku. Teri sama TA. Nah, dibacanya gimana ya? Cerita. Oke, terus yang ketiga. Apa ini? Ada orang pakai selimut, kemudian ada gambar apa dan ada apa ya kira-kira? Selimut. Selimut. Kurang tepat. Ayo coba lagi. Itu perta, Bu. Kasur. Apa? Bukan. Iya, itu pen. Itu pen. Ayo apa? Sakit perut. Siapa sakit perut? Barusan siapa yang menebak sakit perut? Aku. Iya, namanya siapa? Di Bu Indri tidak kelihatan nih. Namanya siapa? Divana itu, Bu. Oke, sip. Terima kasih.
Nah, selanjutnya anak-anak nanti juga sudah mendapatkan lembar kerja atau kegiatan kedua dari Bu Indri. Anak-anak di sini soal yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang rantai makanan? Dan yang kedua, anak-anak diminta untuk menyusun gambar menjadi sebuah atau beberapa buah rantai makanan. Di sini ada gambar apa? Yang Padi, pertama, belalang, jamur, ular, rumput, tikus, elang, katak, sama? cacing. Iya, nanti setelah anak-anak memotong gambarnya, nanti anak-anak memberikan keterangan mana produsen, mana konsumen, dan mana yang disebut apa terakhir? Pengurai. Pinter. Nah, terus anak-anak kegiatan selanjutnya, anak-anak diminta merangkai sebuah rantai makanan dari produsennya yang sudah ada di sini. Ini produsennya apa? Pohon apa? Pohon apel. Pohon apel. Tentukan kira-kira kalau apel dimakan apa ya? Nah, nanti anak-anak menentukan. Iya, nah kemudian iya apa aturannya? Setelah kamu selesai, kamu dapat mengirimnya ke WhatsApp Bu Guru paling lambat jam berapa itu? 8. Jam 8. Iya, jam 8 malam. Setelah ini kegiatannya dilaksanakan dan dikirim ke WA-nya Bu Indri ya. Paham? Ya. Sebagai produsen, jangkrik sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, elang sebagai konsumen tingkat 4, jamur sebagai pengurai. Setelah kalian memahami tentang rantai makanan, nanti anak-anak juga bisa mengerjakan soal evaluasi yang akan Bu Indri kirimkan melalui WhatsApp juga dikerjakan paling lambat jam 8. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang rantai makanan. Ide Iya, pokok. tentang rantai makanan. Paragraf. Ide pokok. Kemudian apa Kalimat lagi? utama. Kalimat utama. Rantai makanan tadi tentang apa? Ada yang bisa memberitahu Bu Indri nggak? Rantai makanan itu apa ya? Peristiwa makan antar makan tentang makhluk hidup. Iya, terima kasih Mas Rafid. Dengan urutan tertentu. Kalau nggak urut, boleh nggak Mbak Anggi? Bisa Bu kayaknya. Bisa. Berarti kalau misalnya tadi ada padi dimakan elang dulu, baru dimakan tikus, bisa nggak? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Nggak nyambung. Pasti nggak nyambung, pinter. Nah, nanti kegiatannya jangan lupa untuk dikerjakan dan dikirim ke WhatsApp Bu Indri secara japri ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, terima kasih. Nah, setelah pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak-anak? Gimana kita ikut Google Meet? Biasa saja. Biasa. Bisa aja. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Belum, ya. Nanti kalau anak-anak ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA grup atau Japri Bu Indri juga. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak di rumah, kalau rantai makanan itu kan produsennya harus lebih banyak dari konsumennya. Berarti kalau anak-anak merusak pohon, merusak tanaman itu boleh nggak toh? Nggak boleh. Kalau Iya, di rumah kita harus menjaga keseimbangan ekosistem ya. Dan jangan lupa anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, oke? Oke Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Anggi, Bu Ibu minta tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Ya Bu. Mari teman-teman, setelah kita belajar berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak.
Terima kasih juga kepada anak-anak yang lain sudah bisa belajar bersama Bu Indri hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, Bu Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak boleh keluar. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Anak-anak, kita simak video berikut ini dulu ya.